Pak Wayan atas sarannya. Selanjutnya ke Pak Munizar. Baik Bu, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Ya boleh, silakan Pak. Izin Bu Dia, apakah slide saya sudah terlihat? Dengar, Pak. Sudah dok, sudah dok. Baik. Eh, eh, gimana operasi kita tadi malam? Masih segar? Masih sanggup ikut kuliah hari ini? Ada yang tidur? Oke ya, saya mulai berpantun ya, biar fokus ya. Jadi hari ini begitu segar, tetap fokus, nggak boleh buyar. Ayo sama-sama kita belajar bersama saya, Dr. Munizar. Ya, oke, hari ini kita, makasih. Ya, hari ini kita belajar tentang prosedur pembedahan, khususnya di bidang obstetri dan tentu komplikasinya. Nah, kemarin kan saya suruh cari dan baca ya, terkait prosedur bedah ya. Siapa yang saya suruh kemarin? Ya, betul ya. Jadi tentu sekarang begitu banyak kita baca di koran-koran ya, tuntutan terhadap tenaga kesehatan ya, dalam hal ini dokter khususnya ya. Ini bukan problem yang sederhana. Karena apa? Eksesnya kuat, berat ya, berdampak ke rumah sakit, ke dokternya sendiri, sehingga ini perlu menjadi perhatian Anda semua ya, sebagai pembelajar. Oke, coba yang saya suruh kemarin tampilkan itu, boleh, screenshot koran boleh. Oke, ya, mana? Ya, screenshot korannya uh, belum masuk, coba bisa dianukan kembali. Screenshot koran. Aduh, ini belum belum kelihatan ya. Jadi ini ada tuntutan terhadap dokter ya, terhadap rumah sakit. Nah, ini di Palembang masyarakat berbondong-bondong meminta pemerintah menutup rumah sakit swasta karena kasus kematian setelah operasi melahirkan ya. Oke, jadi apa yang kita harapkan dari pertemuan kita hari ini ya? Anda diharapkan nanti mampu mengevaluasi pasca tindakan ya, kemudian memecahkan masalah-masalah dan menganalisis kondisi pasien pasca operasi. Nah, balik ke operasi kita tadi malam. Siapa yang sudah lihat kondisi pasien pagi ini? Ya, oke. Apa temuannya? Gimana kondisi lukanya? Ya, kering ya. Jadi lukanya kering. Perdarahan? Enggak ada. Oke, ya. Vital sign stabil ya. Baik, baik. Jadi, uh, nah, uh, terkait itu, ini saya buat ada barcode dan ada kode PIN-nya.
silakan kalian join ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan terkait prosedur operasi dan komplikasinya. Oke, ini saya untuk melihat sejauh mana pemahaman Anda terhadap prosedurnya, step by step-nya, dan komplikasi yang mungkin timbul. Sudah bisa join? Salah kode PIN-nya? Oh ya, saya reset ulang ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini nih saya mau buat kelompok ya. Anda bisa bagi sendiri kelompoknya, ataupun saya bagi saja biar cepat ya. Jadi ini saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Masing-masing kelompok membahas satu masalah, nanti dipresentasikan masing-masing kelompok akan memberi tanggapan terhadap presentasi kelompok yang maju ya. Jadi ada 4 kelompok A, B, C, D. Kelompok B punya waktu memberikan komentar atau tanggapan terhadap presentasi kelompok A ya. Ini waktunya 15 menit. Saya akan keliling melihat diskusinya, melihat partisipasi masing-masing anggota ya. Oke, udah siap? Ya, sekarang bisa presentasi kelompok A. Nah, sudah selesai ya presentasi kelompok A. Kelompok B, coba beri tanggapannya. Apa yang kurang atau apa yang positif, apa yang kira-kira perlu perbaikan. Ya, bagus ya. Ya, begitu memang. Jadi prosedurnya sudah sesuai. Namun kekurangannya tadi ya tidak menjelaskan ya sebelum tindakan, kenapa tindakan ini harus dikerjakan. Jadi informed consent ini sangat penting karena kalau kemudian hari terjadi sesuatu, kita sudah menjelaskan dengan baik, saya kira ini akan menjadi bukti ya bahwa kita sudah menjalankan sesuatu itu sesuai operasional prosedur ya. Gimana kelompok P? Ya betul. Jadi ada memang di sini assessment for learning-nya ya. Jadi kelompok B bisa belajar dari kekurangan yang disampaikan kelompok A. Betul. Ya. Nanti saya juga akan memberikan feedback ya. Setelah semua kelompok ini maju, saya berikan feedback ya. Saya beri summary-nya, ringkasan bagaimana proses tindakan operasi ini dan komplikasi yang mungkin muncul. Oke. Nah, baik, saya kira semuanya sudah berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tadi, ya. Masing-masing, tadi kelompok A menyebutkan komplikasi mengenai usus, ya. Kelompok B tentang komplikasi pada kandung kencing. Kelompok C, apa tadi? Pembuluh darah, ya betul. Jadi masing-masing organ ini sangat berisiko mengalami cedera selama prosedur operasi. Karenanya Anda itu dituntut kompeten, ya, bukan hanya paham, bukan hanya menghafalkan dari buku, tapi bisa mengapply dan bisa menangani komplikasi yang muncul intraoperasi. Karena kita bermain sama nyawa, ya, apalagi kalau ibu hamil, itu 2 nyawa sekaligus, nggak boleh main-main. Jadi Anda dituntut betul untuk mampu, ya. Baik, ini saya berikan gambaran umum ya, prosedur bedah obstetri. Nah, kenapa ini penting? Ya, ternyata angka kematian, kecacatan itu sangat tinggi sekarang, ya, terutama di negara-negara ketiga,
yaitu seperti negara kita lah yang berpenghasilan rendah, ya. Dampak sosialnya sangat banyak, ya. Bayangkan kalau misalnya ibu Anda sendiri, ya, meninggal oleh kasus operasi, gimana perasaannya? Ya, pasti nggak nyaman kan? Nah, pasti nggak nyaman. Nah, ini jadi untuk itu mutlak, ya, sebelum Anda turun ke pasien, ya, mutlak memahami anatomi secara benar. Jadi kalau udah tahu anatomi, tentu tahu di situ ada apa. Kalau saya ke sana, risikonya apa. Nah, itu penting, ya. Eh, saya kira kemarin saya sudah suruh baca buku, ada dua buku saya suruh baca kemarin. Yang pertama William Obstetric, ya, yang terbaru itu edisi 25, dan satu lagi buku Lange, ya. Ya, ya, saya kira kemarin kan saya suruh dibuat resumenya, ya. Nanti bisa dikumpulkan di akhir. Baik, ya. Jadi per definisi seksiosaria adalah persalinan buatan. Kapan kita sebut seksio? Ya, betul. Jadi ada batasan berat bayi. Kalau 500 gram berat bayinya belum seksio namanya, ya. Jadi berat bayi minimal 1000 gram baru kita sebut dengan seksio. Nah, ini yang tadi malam, ya. Ini video kita operasi tadi malam. Eh, Nanti tadi kelompok yang sudah saya bagi 4 tadi masing-masing memberikan telaahnya, ya. Eh, Apa yang saya kerjakan masing-masing, ya. Kita buka dulu videonya. Nanti harus bisa jadi video session. Karena ada video session, kan? Sudah selesai semua. Baik, ya, video singkat ini, ya, saya kira memberikan gambaran yang cukup, ya, untuk masing-masing kelompok memberikan tafsirannya, apa yang saya kerjakan, apa kemungkinannya. Kita mulai dengan kelompok A. Iya, benar sekali, memang, ya, ya, betul. Ikut operasi tadi malam, ikut, bagus, nggak ngantuk kan? Oke, ya, jadi memang, ya, prosedur-prosedur ini tadi saya sebutkan di awal, kita harus tahu betul anatomi lapis demi lapis dari dinding perut itu, sehingga kita bekerja secara lega artis, secara profesional, ya, dan sesuai standar operasional prosedur, ya. Nah, kemudian kita masuk ke jenis-jenis seksio, ya. Ada beberapa seksio, ya. Ada yang klasik, ada yang pervaginal, ada yang ekstraperitoneal, ya. Nanti, ya, diperdalam lagi, ya. Coba searching literatur, apa sih bedanya masing-masing ini? Kenapa? Ya, di jurnal yang nggak berbayar itu boleh, ya. Ya, tapi yang otentik jurnalnya, ya, jangan yang predator, ya. Dibaca lagi nanti. Oke. Nah, kemudian kita masuk indikasi, ya. Sekarang ini, ya, kemarin kan baru tanggal 5 bulan 5, ya. Itu orang-orang menyebutnya dengan tanggal cantik. Jadi di sana ada indikasi operasi atas permintaan, ya. Itu dibolehkan secara teori, tapi itu mohon maaf, ya. Ini kita kadang-kadang melakukan fraud, ya, karena apa? Tagihan BPJS menjadi membengkak, ya. Jadi Anda, ya, saya kira setelah menjadi dokter kandungan nantinya sangat dituntut etika dan moral, ya. Jangan mencari sesuatu di balik yang tidak sesuai dengan nurani. Jadi kalau kita operasi itu ada indikasi, ya, indikasi ibu ataupun indikasi janin. Jangan karena permintaan pasien, jangan karena apa namanya, maaf, ada tagihan gitu, ya, itu nggak boleh, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, refleksikan diri kembali, apakah itu cocok apa enggak dengan saya kerjakan. Nah, ini, ya, yang saya suruh baca dari William Obstetric kemarin, ya. Kita lihat itu bagaimana mengiris dinding perut, ya. Kemudian bagaimana
melahirkan bayi, di mana letak tangan. Ya, ini sangat penting karena apa? Step by step yang dikerjakan ini, kalau misalnya tidak sesuai, maka akan kesulitan melahirkan bayi. Ya, oke. Ada yang bertanya? Bagaimana melahirkan bayi kalau letaknya sungsang? Oke, saya jawab ya. Oh, ya, jangan dulu. Dijawab oleh kelompok lain. Gimana? Itu kelompok B mau jawab. Betul. Jadi kalau misalnya letaknya bukan kepala, ya, kita cari kedua kakinya. Ya, kita lahirkan dalam posisi apa? Telungkup, betul. Jadi betul ya. Jadi dilahirkan dalam posisi telungkup. Nah, sekali lagi, ini bisa dilihat ini pada gambar ya. Pada gambar. Nah, gambar ini eh, dilihat ya, tidak selamanya kita mengerjakannya dengan tajam, dengan menggunakan alat. Tapi Tuhan berkahi kita dengan kedua jari jemari, kita bisa membuka dinding rahim itu secara tumpul, ya. Kita buka sedikit secara tajam dengan pisau, baru kita lanjutkan secara tumpul. Nah, ini akan mengurangi resiko cedera pada bayi, ya. Nah, jadi kalau kita bekerja sudah sesuai logo artis, kalau kemudian terjadi komplikasi, tentu bisa kita pertanggungjawabkan. Ada yang bertanya sejauh ini lagi? Ya, oke. Berapa? Baik, baik. Kita masuk dulu komplikasi ya. Jadi komplikasi ini ya tergantung apa yang kena. Tadi kelompok C menyebutkan perdarahan karena luka di pembuluh darahnya yang tidak terikat dengan kuat, dan ini bisa menyebabkan kematian. Kemudian luka di kandung kencing, kemudian juga pada usus, bahkan tidak jarang terjadi infeksi berat setelah operasi. Ya, nah ini kita sudah sampai di akhir pertemuan karena waktunya dosen yang baru masuk ya. Kira-kira apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kenapa? Ya, ya. Yang pertama, kalau kita mau melakukan tindakan operasi, harus paham anatomi, betul. Ya, yang kelompok satunya harus memberikan informed consent, ya, penjelasan sebelum dan pasca tindakan. Ya, terus betul. Jadi pasca tindakan kita harus memantau kondisi pasien, ya, melihat perkembangan dari hari ke hari, ya. Ya, berapa? Kecepatan operasi, ya. Kecepatan operasi enggak berapa penting, ya. Saya kira, ya, dengan berlatih setiap hari, maka kecepatan akan dapat sendiri. Tapi yang penting bukan cepatnya, ya. Yang penting safety-nya. Oke? Ya. Oke, jadi ini kan sebelum saya tutup, kan ada pertemuan ke depan, nanti siang juga ada operasi. Tolong yang belum ikut operasi ya, dikasih tahu supaya bisa mendapat modul yang tepat ya. Ya. Dan ini besok ini kita operasinya akan extend ke atas. Sebelum operasi nanti saya akan responsi ya, dibaca ada 2 buku. Yang pertama tentang histerektomi ya. Ya, edisi ke-24 boleh. Terus yang satu lagi yang edisi lokal aja, yang Sarwono FKUI ya, bisa dibaca. Oke. Nah, untuk akhir sesi ya, ini ada tugas bisa diakses ke ini nanti. Ini pengumpulannya 2 kali 24 jam ya. Nanti saya akan menilai, memberikan feedback mana yang kiranya perlu diperbaiki ya. Soalnya di sini ada 2 jenis, nanti ada soal analisa yang HOTS ya, high order thinking skill, dan ada yang LERS juga. Yang LERS mungkin pembuluh darah apa yang memperdarahi ini, persarafan apa yang memperdarahi organ ini ya. Jadi dengan itu
kesalahan-kesalahan bisa diperbaiki sehingga dari hari ke hari tingkat pencapaian kompetensi Anda menjadi semakin baik, ya. Saya kira itu untuk kuliah kita hari ini. Sebelum saya tutup, ya, karena saya mulai tadi di awal dengan pantun, saya akhiri juga dengan pantun, ya, mudah-mudahan berkenan. 7 hari sudah berlalu, di depan laptop kita berpacu. Kini ku yakin akan diriku berkat bantuan Universitas Bengkulu. Terima kasih Prof. Wayan dan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mungkin saya minta komentar dari Pak Pakri dulu dah, Pak Pakri. Gimana komentar terhadap Pak Munizar? Menarik, Prof. Terasa klinisnya, Prof. Bukan sebagai dosen yang saya lihat, Prof. Karena konten yang disampaikan dalam izin, Prof. Karena konten yang disampaikan dalam apa tadi, Prof, ya? Capaian tadi ya? Atau apa tadi ya, Pak Munizar ya? Itu rasanya cukup lengkap, namun di cover dengan kasus tadi, Prof, ya? Kalau saya tidak salah. Mungkin jadi terlihat lebih menarik, Prof. Bu Dina, satu lagi dari kesehatan. Ini kebidanan biasanya klop dengan Pak Munizar. Keren banget, Pak. Cara memaparkannya bagus, cara ini dengan mahasiswa, terus juga ada contohnya. Bagus, Pak. Oke, jadi intinya jadi sebenarnya pembelajaran itu harus memastikan apa yang ingin dicapai itu tercapai gitu ya. Apalagi kedokteran. Itu kalau sampai mahasiswanya nggak paham, itu langsung disuruh praktek itu berisiko tinggi memang. Ya, makanya saya bisa memahami Pak Munizar sudah terkondisikan sedemikian rupa sehingga mahasiswa sebelum itu termasuk terkait penilaian mahasiswa dalam tingkat penguasaannya itu juga harus dipastikan benar-benar objektif ya. Artinya nggak subjektif gitu ya dalam memberi assessment juga. Sehingga risiko-risiko kemungkinan malpraktek juga bisa dihindari gitu ya bagi mahasiswa. Nah, ini apa yang bisa kita contoh dari pembelajaran yang diberikan Pak Munizar adalah bahwa mahasiswa itu yang mengalami, yang belajar. Nah, itu yang dikondisikan. Jadi bukan kita yang banyak memberikan materi, tapi mahasiswanya hanya menerima gitu. Jadi mereka mengeksplorasi sendiri dan mengkonstruksi pengetahuannya sendiri dengan berbagai sumber-sumber belajar yang cukup memadai ya, yang dianggap penting gitu ya, untuk mengurangi risiko-risiko kesalahan-kesalahan dalam praktek gitu ya. Nah, saya lihat capaian-capaian pembelajarannya sudah nampak muncul ya. Nanti kita lihat real teaching ya. Saya kira kita bisa jadikan contoh untuk rekaman videonya nanti untuk bisa teman-teman yang lain juga memastikan bahwa apapun yang kita ajarkan bahwa capaian pembelajaran itu tercapai dengan baik dan efektif. Termasuk dalam pemilihan teaching and learning-nya ya. Jadi ada di OBE itu kan ada 3 hal yang paling prinsip itu ya. Capaian pembelajaran atau learning outcome-nya, kemudian teaching and learning-nya untuk mencapai capaian pembelajaran, terus assessment-nya. Nah itu tiga-tiganya itu nggak boleh anu tidak klop tuh, harus klop itu. Nah kalau itu sudah sejalan, nah itu saya kira eh, itulah pembelajaran yang sesungguhnya yang kita harapkan apalagi dalam pembelajaran abad 21 ini. Dan mahasiswa sekarang sebenarnya banyak sih literasinya jadi persoalan ya.
Ya, persoalan di literasi itu banyak sekali, literasi membacanya terutama. Kadang-kadang dia hanya berdasarkan pengalaman melalui video, kemudian melihat video, kemudian dia contoh-contoh itu dia terapkan, itu juga bisa. Tapi di balik itu ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dipelajari dari video, tapi hal-hal yang esensial yang terkait dengan teori, itu juga memang perlu didalami. Kalau terkait komplikasi dan sebagainya itu juga tidak bisa lepas dari literasi yang cukup kuat dari mahasiswa. Termasuk juga secara kognitif, bagaimana dia paham fisiologi eh, manusia ya. Itu untuk itu kan paling awal harus dikenalkan dan itu harus paham organ-organ tubuh manusia, apalagi di kandungan ya. Itu yang di dalam itu yang strukturnya seperti apa dan dia harus paham dan fungsinya apa dan kira-kira permasalahan yang muncul di situ apa gitu ya. Saya kira sangat bagus Pak Budizar, tinggal nanti ketika dengan mahasiswa kita mau lihat nanti videonya, mudah-mudahan bisa menjadi praktek baik untuk kita kembangkan untuk justru untuk masukan buat pekerti kita. Makasih. Assalamualaikum. Ya. Silakan Bu Dia, masih ada?